Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci, bersih, dan fitrah. Jadi selama ini manusia berawal dari suci, kotor, dan kembali kepada kesucian. Marilah kita ketahui, kita kenali apa dan siapa hawa nafsu itu. Selama ini kita merasa yang memiliki hidup dan badan ini. Ketika kita sedang berapa-apa, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang mandi, ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang puasa, ketika kita sedang berhaji atau umroh, seluruhnya diri kita merasa yang mengerjakannya. Diri kita yang merasa menguasainya. Karena diri kita selama ini merasa wujud, merasa bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita. Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah hanya untuk membenahi akhlak-akhlak manusia, yakni terutama akhlak kepada Tuhannya. Terbukti di dalam segala syariat-syariat yang dibawa Rasulullah, semuanya berniatkan lillahi ta'ala. Ibadah apapun selalu disertai dengan niat. Di akhir kalimat niat, seluruhnya dikembalikan, dirojiunkan kepada lillahi ta'ala. Maksudnya bukan hambanya yang mengerjakan seluruh ibadah itu, akan tetapi Allah lah yang menguasakan di seluruh ibadah-ibadah itu. Akan tetapi anehnya, selama ini hati kita tidak demikian. Memang hati berniat lillahi ta'ala di dalamnya, akan tetapi aplikasi dan praktek hati kita selama ini linafsi, milikku hamba. Solat ini solatku hamba, makan ini makanku hamba, minum ini minumku hamba, kerja ini kerjaku hamba, sukses dunia ini suksesku hamba. Seluruhnya berpulang rojiun kepada hambanya yang berasa berkuasa atas segala laku badan ini. Selama ini kita memberhalakan badan, selama ini kita mentuhankan badan, akan tetapi selama ini kita tidak menyadarinya. Seolah-olah badanlah yang berkuasa atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Contoh, ketika kita naik motor, seolah-olah badan inilah yang naik motor. Ketika kita makan, seolah-olah badan inilah yang berkuasa untuk makan. Ketika kita sholat, seolah-olah badan inilah yang berkuasa dan punya daya upaya atas sholat itu. Sehingga praktek hati kita selama ini selalu dan selalu mengaku-ngakui bahwa seluruh apa yang digerakkan oleh badan ini adalah kuasa dan milik hambanya. Karena apa? Karena selama ini kita belum kenal dengan Tuhan pencipta diri kita. Selama ini kita buta akan Tuhan pencipta diri kita. Hati kita tidak kenal dengan Tuhan pencipta diri kita. Akhirnya seluruh perbuatan badan, akhirnya seluruh perbuatan ibadahnya badan
diambil alih oleh hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu ketika di dalam hati kita yang wujud, yang kuasa, hambanya, ketika di dalam hati kita yang nyata nama makhluknya, nama seumpama saya namanya Abdul Halim, ketika di dalam hatiku yang berkuasa atas seluruh kehendak dan daya upaya badan ini Abdul Halimnya, itulah yang dinamakan hawa nafsu. Itulah setan yang nyata. Kata Allah, perangilah setan itu, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Setan itu nyata, kata Allah. Akan tetapi selama ini kita mengira, mengakidahkan, mengimani bahwa setan itu gaib. Akan tetapi Allah mengatakan bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata. Siapa sebenarnya setan itu? Setan itu adalah ketika Abdul Halimnya yang berkuasa, yang wujud di hati ini, inilah setan. Abdul Halim inilah setannya. Nyata bukan? Nah, benarlah Allah dengan segala firman-Nya. Maka dari itu, perangilah setan yang ada di dalam dirimu. Siapa setan yang ada di dalam dirimu itu? Setannya ialah nama manusiamu. Selama ini di hati kita selalu menyaksikan bahwa diri kitalah yang berkuasa atas segala tindak tanduknya badan ini. Seolah-olah di dalamnya kita menjadi Tuhan bagi badan ini. Marilah kita bersama menyadari, memahami betapa buruknya hawa nafsu ini. Hawa nafsu selalu membawa kepada kesesatan hambanya. Hawa nafsu selalu membawa, menyeret hambanya menjauhi, menselingkuhi Tuhannya. Terbukti selama ini kita selalu kufur. Hati kita selalu mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusia kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bagaimana mungkin kita memandang, melihat kekuasaan Allah di dalam segala sesuatu itu, sementara hati kita merasa berkuasa atas sesuatu itu. Contohnya segala sesuatu itu kita bisa melihat mobil, kita bisa melihat rumah, kita bisa melihat apapun yang ada di depan mata kita. Itulah segala sesuatu. Kayaknya hidup kitalah yang merasa berkuasa menyaksikan segala sesuatu. Inilah sementara cuplikan dari kita mengenal siapa hawa nafsu itu, agar kita mudah untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu itulah yang menghalang-halangi, yang membelenggu, yang memperbudak kita, yang memenjarakan diri kita agar jauh dari Tuhan pencipta diri kita. Hawa nafsu itulah yang selalu membisikkan dalam hati kita ketika kita sholat, wahai fulan, ini sholatmu. Wahai fulan, ini ibadahmu. Wahai fulan, ini puasamu. Wahai fulan, ini sedekahmu. Wahai fulan, ini perbuatan baikmu. Wahai fulan, ini ilmumu. Wahai fulan, ini amalmu sendiri. Nah, demikianlah setan membisikkan di dalam setiap hati manusia. Maka kenalilah musuh-musuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.